keduanya ada ya. Sebelumnya kabarnya gimana hari ini? Sehat ya? Gak ada yang lemes kayak gitu? Atau lagi sedih gak deh? Gak banyak pikiran kan ya? Soalnya nanti kalau banyak pikiran nanti tensinya tinggi jadinya. Tapi semalam bisa tidur? Bisa, oke. Yang pertama untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi itu makanannya itu lebih dari 120 per 80 nih. Jadi kita harus tahu pernya juga. Karena soalnya kayak untuk tensinya 140, tapi pernya sampai 105, 110 itu juga tinggi. Soalnya kalau misalkan antara 120 sampai kurang dari 140 itu baru naik sedikit, belum dikatakan hipertensi. Kalau itu baru pertama kali nih, maksudnya bukannya kayak sebelumnya itu biasa 150, biasanya 170 atau jadi 130, itu dikatakan hipertensi. Oke, kecuali dengan biasa 100, 110, terus 90, terus tiba-tiba itu sampai 130, terus 140 itu berarti naik, gitu ya. Baru kalau berarti baru naik. Nomor antrian A10, silahkan menuju klaster 3, dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Nomor antrian A11, silahkan menuju klaster 3, dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Bisa juga kayak Nomor antrian A2, silahkan menuju klaster 3, dewasa usia 18 sampai bisa juga yang 59 tahun. benar-benar nggak ada gejala, itu banyak ya. Ada kayak tensinya itu sampai 200, tapi Silahkan menuju saya nggak ada gejala, dewasa usia 18 saya nggak ada sampai gejala dong, 59 tahun. tapi makanya nggak minum obat. Soalnya udah enakan, kayaknya pikirnya tensi masih 190 gitu. Karena kadang emang respon tubuh beda-beda nih. Ada yang langsung naik sedikit, ada yang langsung pusing, ada yang kayak malah biasa tinggi terus diturunin jadi pusing. Itu kalau misalkan dengan biasa tinggi terus diturunkan jadi pusing itu emang responnya loh. Jadi kayak ibaratnya dengan itu biasanya tinggi. Nah, berarti kalau misalkan diturunkan ya pasti ada efeknya kayak gitu. Tapi nanti lama-lama hilang gitu kan. Jadi jangan kayak, "Dok, saya kok tensi 200 nggak ada gejala, tapi kok tensi 150 kok malah pusing." Ya nggak apa-apa, kan malah kan daripada dengan tensinya 200 terus, nanti ibaratnya kayak selang kasus niku kan kalau alirannya itu ibaratnya cepat kayak gitu kan. Kalau 200 kan berarti tekanannya gede dan nanti kan lama-lama itu pecah. Nah, pecahnya itu bisa kemana-mana, bisa kayak ke otak itu jadi stroke kayak gitu. Kalau pecahnya di jantung nanti jadi serangan jantung kan banyak gitu. Jadi mending terkontrol. Kalau dengan kayak gini ikut prolanis kan jadinya terkontrol ya, tekanan darahnya kan pasti nggak ada yang sampai tinggi banget kayak gitu. Terus bisa juga mual muntah juga bisa nih, mual muntah, sesak napas, terus pandangan kabur. Pandangan kabur itu nggak selalu katarak, nggak selalu katarak, nggak selalu bulan juga, tapi memang bisa. Pandangan kabur itu memang bisa bulan. Nomor antrian Tensinya yang tinggi, silahkan menuju juga katarak. klaster 3, Bisa dewasa juga usia yang lain 18 itu sampai ada namanya rabu 59 tahun. dekat atau rabu jauh gitu. Tapi kalau dengan pandangannya kabur atau burungnya itu kayak ada kabur, ada nggak ada jelasnya gitu. Nanti coba dicek tensinya. Kalau tensinya ternyata tinggi berarti karena tensinya. Terus kalau dicek gulanya ternyata tinggi, berarti bisa jadi karena gulanya juga. Tapi kalau ternyata gulanya bagus, tensinya bagus, nanti coba dicek yang lain. Terus penyebabnya tadi ya, stres ya.
makanya tadi tak tanya, jadi kan lagi banyak pikiran apa enggak kayak gitu, karena ramainya stres itu memang sangat mempengaruhi gitu ya, karena kan stres kan di pikiran ya, kalau jenengan lagi banyak pikiran kan pasti pusing gitu nggih, jadi kan kenceng harus niku, nah terus niku pembuluh darahnya itu naik semua kan, jadinya tekanan darahnya naik gitu, makanya kalau bisa pikirannya ini ya Bu ya ya walaupun pasti jenengan kan saya udah punya cucu, udah punya anak, pasti pikirannya lebih banyak ya daripada saya nggak ada pikiran ya Bu ya. Terus habis itu keturunan itu juga bisa. Kenapa keturunan juga bisa? Itu sebenarnya karena pola hidup gitu, pola hidup dan pola makan. Kadang kan misalkan jenengan itu biasa makan gorengan, pasti anaknya juga jenengan masak gorengan, pasti anaknya kan juga makan gorengan gitu, kan nggak mungkin kayak dengan masak gorengan anaknya nggak makan gorengan, kan nggak mungkin ya. Nah itu sebenarnya keturunan itu memang dari pola makan, pola hidup kayak gitu. Terus merokok ya biasanya yang kakung-kakung ya, yang bapak-bapak itu memang kadang untuk merokok itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Ya mungkin nggak semua, kadang kan ada yang beberapa dok ini bapak yang ini perwatannya merokok kok nggak hipertensi gitu, kok nggak jantung gitu, memang beda-beda gitu ya. Setiap tubuh orang memang dibuat itu ketahanannya beda-beda gitu. Karena kan mungkin bapaknya yang satu merokok tapi setiap hari itu aktivitas terus, olahraga kayak gitu. Tapi yang satu itu merokok tapi aktivitasnya kurang gitu, makanya kena hipertensi. Terus kegemukan, kalau kegemukan itu memang bisa karena dari adanya awalnya itu biasanya kolesterol dulu. Kolesterolnya nanti tinggi, kan lama-lama lemaknya numpuk ya. Kalau lemaknya numpuk, nanti lama-lama itu di ginjalnya juga kena. Terus habis itu yang bagian gula itu di pankreasnya juga kena kayak gitu. Makanya kalau jenengan punya kolesterol harus dijaga ya. Kalau jenengan punya kolesterol berarti yang gorengan kayak gitu dikurangi, santan gitu ya. Jeroan kalau bisa untuk usia sekarang nggak usah gitu ya, jeroan. Terus kalau minyak harus itu kurangi. Terus habis itu kurang aktivitas fisik atau berolahraga. Ini kan udah berolahraga belum Bapak Ibu ini? Udah ya. Pokoknya harus nggak apa-apa, nggak usah olahraga yang berat-berat. Yang penting cuma jalan kaki. Okay? Jalan kaki 30 sampai 1 jam itu nggak apa-apa. Okay? Kalau kayak gitu termasuk aktivitas fisik, tapi itu di luar kayak dengan misalkan masak, jemur, beda ya. Kalau itu kan memang aktivitas sehari-hari. Jadi kayak dengan harus melonggarkan waktu 30 sampai 60 menit gitu ya untuk jalan kaki aja. Tapi kalau ternyata jenengan kok udah capek, nggak usah dipaksa, okay? Nanti kalau jenengan capek malah yang lain-lain malahan jadi sakit, malah jadi ngos-ngosan banget gitu. Pokoknya kalau jenengan udah ngerasa ngap-ngapan, berhenti gitu, okay? Istirahat. Terus konsumsi minuman keras kayak ini ngapunten nggih ya, nanti ini untuk beberapa orang kayak gitu ya. Yang mungkin bisa jadi untuk yang masih muda itu bisa. Karena kan kalau zaman sekarang ya Bu ya, kalau namanya minuman keras itu kadang banyak, apalagi yang muda gitu ya. Terus minuman yang berwarna itu juga banyak. Kan sekarang banyak ya, kayak kopi-kopi yang di pinggir jalan itu ya. Itu sebenarnya ya bahaya. Kalau misalkan jenengan mau ya nggak boleh dikonsumsi terus-menerus gitu. Jadi kalau bisa, kalau minuman yang kayak gitu itu kalau pengen aja ya. Soalnya karena kalau lama-lamaan dikonsumsi itu bisa mengakibatkan kerusakan pada ginjalnya. Apalagi kalau nggak diselingi dengan air putih. Ibaratnya kalau saringan kan niku, kalau jenengan nyaring kan kalau nggak dibarengi air kan pasti nggak larut-larut gitu. Nah itu sama kayak ginjal, karena ginjal itu penyaring itu. Jadi makanya harus banyak air putih gitu ya. Tadi sama ya kelainan ginjal. Terus usia itu juga
tua, itu memang tekanan darahnya itu lama-lama akan meningkat gitu. Misalkan saya olahraga, makan makanannya juga bersih gitu, tapi kok tensinya naik itu wajar ya, selagi nggak lebih dari 150, 160 kayak gitu mesti wajar. Soalnya pas muda biasa tensinya 100, terus itu pas sudah bertambah usia jadi 120 kayak gitu, terus tambah lagi 130. Tapi ketika dengan kok naik terus, nah itu baru nggak wajar gitu ya. Kalau misalkan kayak naiknya cuma sedikit kayak gitu masih wajar, karena memang usia itu menyebabkan tensinya itu lama-lama naik gitu. Terus diet, kadang kan dietnya itu yang ini ya, maksudnya diet itu bukan diet mengurangi makan ya, ini tuh diet maksudnya makan makanan yang dikonsumsi. Biasanya kita masih makan mie ayam, bakso, nasi, sobatan, nek pengen. Nah, kalau jenengan habis konsumsi makanan bakso, mie ayam itu tuh sebenarnya misinya banyak Bu. Misinya banyak, garamnya banyak. Terus kalau jenengan punya gula, gulanya juga banyak kandungannya, karena kan dari tepung gitu. Makanya kalau bisa, sebenarnya kalau pengen aja ya, pokoknya jangan, kalau bisa ya hindari gitu. Karena kalau jenengan habis itu pasti nanti tensinya naik gitu, gulanya naik gitu. Terus ini untuk komplikasinya ya, komplikasinya itu tadi yang saya jelaskan, serangan jantung, terus gagal ginjal, terus sama tadi kebutaannya itu yang benar-benar sampai komplikasi ke katarak kayak gitu. Terus kalau serangan jantung itu nggak semua nyeri dada serangan jantung ya Bu. Pokoknya kalau nyeri dadanya itu sebelah kiri, terus habis itu tembus ke punggung atau tembus menjalar ke lengan, terus ada keringat dingin kayak gitu, lemes, kunang-kunang kayak gitu. Tapi dengan emang misalkan dengan nggak ngapa-ngapain terus langsung nyeri dada kayak gitu ya. Jadi nggak semua, kadang-kadang dok saya kok dadanya nyeri cekit-cekit, itu bukan ya. Jadi nyeri dadanya itu kayak ketimpa beban berat gitu. Nyerinya itu nyeri banget itu mengarah ke serangan jantung. Tapi itu juga harus dilakukan rekam jantung gitu sebelum memastikan untuk tahu ini serangan jantung atau enggak, harus dilakukan rekam jantung dulu gitu ya. Terus kalau misalkan dengan di rumah kok dadanya nyeri, Kak, ini banyak sebenarnya kasusnya. Dadanya nyeri terus borbios ya, semuanya itu berkeringat kayak gitu, terus habis itu agak lemas kayak gitu, terus ternyata dikeroki gitu loh, dikeroki kok tiba-tiba katanya pasiennya tertidur, ternyata itu bukan tertidur tapi memang udah nggak sadar. Nah itu jadinya harus ini ya Bu ya, harus waspada gitu, jangan apa-apa cuma dikeroki. Kalau dengan emang benar-benar kayak sesak napas, sering nyeri dada yang banget, terus keluar keringat dingin, jadi itu gejalanya barengan gitu, bukan kayak cuma keringat dingin aja atau nyeri dada aja, enggak, itu gejalanya itu bareng, dadanya nyeri terus langsung gembios kayak gitu, terus tembus ke punggung kayak gitu, terus lemes, itu bisa mengarah ke serangan jantung. Tapi itu balik lagi, nggak semua, karena ada beberapa yang itu mengarah ke lambung. Kalau dengan memang punya asam lambung, itu ketika dengan asam lambungnya naik, itu memang dadanya sesek gitu, dadanya sesek kayak gitu, terus habis itu dadanya nyeri kayak gitu juga bisa. Makanya harus dilakukan rekam jantung gitu ya. Terus gagal ginjal, nah banyak yang bilang, dok saya minum obat terus, apa nggak gagal ginjal nanti? Nah itu sebenarnya kebalik ya. Jangan kalau minum obatnya memang dari dokter, bukan misalkan ngapunten ya dari apotek yang racikan kayak gitu, terus jangan minum terus menerus, itu bisa menyebabkan gagal ginjal memang. Karena kan apotek kan tahunya dengan beli obat untuk saat itu aja gitu, maksudnya bukan
dikonsumsi untuk jangka panjang gitu. Kalau apotek kan tahu nggak hafal ibaratnya kayak gitu, nggak hafal kalau jenengan itu ternyata beli obat itu terus kayak gitu. Nah kalau dari dokter kan kita tahu udah ada catatannya gitu. Dan kalau untuk jenengan riwayat Nomor antrian enggak, itu memang obatnya nggak ada pengaruh efek sampingnya itu dari ginjal gitu. Kecuali malah kalau jenengan nggak minum obat, nggak terkontrol semuanya, nggak terkontrol tensinya ya bisa marah ke ginjal baru kayak gitu. Ya mungkin efek sampingnya ada tapi itu minim gitu kan. Terus stroke tadi, stroke itu bisa jadi banyak. Dok saya tensinya 200, nggak mau minum obat tapi kok agak lemes, agak buat ngomong susah kayak gitu. Itu berarti udah mengarah ke gejala stroke ya. Nomor Karena antrian kalau ngomong susah itu badannya agak pelor gitu, terus lemes separuh badan kayak gitu. Terus habis itu kalau stroke-nya yang perdarahan itu kadang bisa sampai kejang, Nomor sampai nggak antrian sadar. A17. Terus Silakan pencegahannya, menuju pencegahannya itu tadi ini pokoknya gaya hidup sama obatnya itu harus rutin. Kalau bisa jadi bukan misalkan dengan tekanan darahnya udah stabil 130, itu nggak boleh langsung dihentikan tiba-tiba itu itu harus dalam resep dokter, karena kan itu nanti ada yang namanya diturunkan secara perlahan. Karena kan jangan udah biasa minum obat itu terus kan nanti harus diturunkannya itu sedikit-sedikit.